Nova Arianto menilai tambahan pemain diaspora sangat penting untuk memperkuat timnas U17. Ia berharap Lukas Lee, Nicholas Indra, dan Mike Rajasa bisa hadir dalam pemusatan latihan di Bulgaria. Erick Thohir pastikan lagu nasional bebas dipakai tanpa langgar hak cipta. Untuk lagu komersial, PSSI akan tempuh jalur resmi agar atmosfer stadion tetap terjaga tanpa melanggar aturan. Meski gagal juara Piala Kemerdekaan, timnas U17 dipuji karena berani melawan Mali yang levelnya lebih tinggi. Erick Thohir menekankan mental kuat sebagai modal penting menuju Piala Dunia U17. Garuda Muda akan lakoni 3 laga uji coba di Bulgaria demi persiapan Piala Dunia U17. Nova Arianto berharap kehadiran pemain diaspora bisa memperkuat skuad sebelum tampil di Qatar. Tijani Reinders tidak menutup kemungkinan melatih timnas Indonesia di masa depan. Meski kini membela Belanda dan fokus di Eropa, darah Maluku dalam dirinya bikin fans makin berharap. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Nova Arianto menaruh harapan besar agar lebih banyak pemain diaspora bisa bergabung memperkuat skuad Garuda Asia dalam pemusatan latihan yang dijadwalkan berlangsung di Bulgaria. Sebelumnya, timnas U17 lebih dulu mengikuti ajang Piala Kemerdekaan. Namun, langkah Garuda Asia harus terhenti di posisi runner-up setelah gagal mengunci gelar juara. Dari hasil itu, Nova menilai bahwa komposisi tim masih perlu ditingkatkan, terutama dengan tambahan tenaga dari pemain diaspora lainnya yang belum sempat tampil. Pemusatan latihan di Bulgaria akan berlangsung dari 1 hingga 14 September, dengan agenda 3 laga uji coba melawan tim lokal maupun internasional. Nova menegaskan bahwa sistem promosi dan degradasi tetap berlaku, artinya susunan pemain bisa berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan tim. Ia juga berharap beberapa pemain diaspora yang absen di Piala Kemerdekaan, seperti Lukas Lee, Nicholas Indra, dan Mike Rajasa, bisa hadir kali ini. Kehadiran mereka dinilai penting untuk menemukan kombinasi terbaik dalam menyusun kerangka tim utama. Menurut Nova, tujuan utama dari rangkaian latihan ini bukan hanya sekedar menambah pengalaman, tetapi juga memastikan kesiapan tim menghadapi persaingan di level dunia. Dengan tambahan pemain diaspora, ia ingin melihat apakah skuad yang ada sudah cukup solid, baik secara teknis maupun mental untuk menghadapi lawan-lawan berat di turnamen sesungguhnya. Setelah menyelesaikan program di Bulgaria, timnas U17 akan melanjutkan persiapan di Yogyakarta. Agenda berikutnya adalah berangkat ke Dubai untuk mengikuti sebuah turnamen internasional. Kompetisi ini menjadi uji coba terakhir sebelum skuad Garuda Asia bertolak ke Qatar. Selain menunggu kehadiran pemain diaspora, tim pelatih juga berencana menguji sejumlah nama baru. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat kedalaman skuad, sekaligus memberi kesempatan bagi pemain muda berbakat agar bisa beradaptasi lebih cepat. Polemik mengenai penggunaan lagu kebangsaan dan lagu nasional oleh timnas Indonesia akhirnya mendapat perhatian serius dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia menegaskan bahwa federasi telah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum untuk memastikan persoalan hak cipta lagu disikapi sesuai regulasi. Erick menuturkan selama ini supporter maupun pemain timnas Indonesia kerap menyanyikan lagu-lagu nasional menjelang pertandingan. Dari hasil diskusi dengan Menkumham, dipastikan bahwa lagu kebangsaan dan lagu nasional sudah menjadi domain publik, sehingga penggunaannya tidak melanggar aturan. Erick menegaskan, kehadiran lagu seperti Tanah Airku di stadion bukan sekadar hiburan, melainkan juga mampu mempersatukan bangsa. Selain lagu nasional, PSSI juga tidak menutup kemungkinan menggunakan lagu komersial untuk mendukung atmosfer pertandingan. Namun, Erick menekankan bahwa semua proses harus melalui jalur resmi, dengan melibatkan langsung pemilik karya. Bagi Erick, koordinasi ini penting agar sepak bola Indonesia tetap berjalan sejalan dengan regulasi hak cipta. Ia menegaskan, penggunaan lagu baik yang bersifat nasional maupun komersial harus diperlakukan secara benar dan proporsional. Dengan begitu, semangat persatuan yang muncul dari lantunan lagu tetap terjaga, sementara hak para musisi sebagai pencipta karya juga terlindungi. Menurutnya, momen ketika para pemain menyanyikan Tanah Airku di lapangan menciptakan euforia yang luar biasa, bahkan ada yang meneteskan air mata. Karena itu, setiap penggunaan lagu dalam mendukung timnas Indonesia harus dijalani dengan penuh tanggung jawab. PSSI memastikan akan terus berkoordinasi dengan pihak pemerintah serta keluarga pencipta lagu. Langkah ini diharapkan mampu menjadi solusi atas polemik royalti, sekaligus menjaga harmoni antara regulasi, penghormatan pada karya seni, dan semangat persatuan yang tercipta lewat musik di dunia sepak bola.
Mentalitas pemain timnas Indonesia U17 mendapat sorotan setelah hanya mampu finish sebagai runner-up di ajang Piala Kemerdekaan. Erick Thohir menekankan pentingnya kesiapan mental sebagai modal utama sebelum Garuda Muda tampil di Piala Dunia U17. Dalam partai final, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Mali dengan skor tipis 1-2. Selepas laga, Erick Thohir memberikan apresiasi kepada perjuangan skuad asuhan Nova Arianto. Menurutnya, meski kalah, mental bertanding yang ditunjukkan para pemain muda Indonesia patut dipuji. Ia menilai Garuda Muda berani menghadapi Mali, tim yang sebelumnya berhasil menempati peringkat ketiga di Piala Dunia U17 tahun 2023. Dalam catatan Erick, Indonesia menjalani 3 pertandingan selama turnamen. Laga perdana berakhir imbang melawan Tajikistan, kemudian menang meyakinkan 2-0 atas Uzbekistan, sebelum akhirnya harus menerima kekalahan tipis dari Mali di partai penentuan. Rangkaian pertandingan itu disebut menjadi modal penting untuk menumbuhkan kematangan dan memperkuat mental pemain sebelum terjun ke level kompetisi dunia. Erick menegaskan, pengalaman di ajang Piala Kemerdekaan memberi banyak pelajaran bagi skuad muda Indonesia. Ia berharap, ke depan, para pemain bisa tampil lebih solid dan percaya diri saat menghadapi lawan-lawan besar. Menurutnya, memiliki mental yang kuat adalah kunci agar timnas U17 mampu bersaing di pentas internasional. Timnas Indonesia U17 sendiri akan kembali menghadapi tantangan yang lebih berat di Piala Dunia U17. Turnamen tersebut dijadwalkan berlangsung di Qatar mulai 3 hingga 27 November. Dalam undian grup, Garuda Muda akan bersaing bersama Brasil, Honduras, dan Zambia di grup H. Lawan-lawan itu jelas memiliki kualitas yang tinggi, sehingga persiapan, baik secara teknis maupun mental, harus benar-benar dimaksimalkan. Timnas Indonesia dipastikan melanjutkan perjalanan mereka menuju Piala Dunia setelah berhasil lolos ke putaran keempat kualifikasi. Di babak ini, skuad asuhan Patrick Kluivert tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2025 mendatang, dan sejak awal sudah diprediksi tidak akan mudah. Berdasarkan jadwal awal yang dirilis Konfederasi Sepak Bola Asia, Timnas Indonesia menghadapi situasi sulit. Pada 8 Oktober 2025, Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi. Lalu hanya 3 hari berselang harus langsung berhadapan dengan Irak. Jadwal padat ini jelas berbeda dengan 2 rivalnya. Arab Saudi memiliki jeda 6 hari antara pertandingan pertama dan kedua, sementara Irak mendapat waktu istirahat 4 hari. Menyadari kondisi yang tidak menguntungkan, PSSI langsung mengambil langkah. PSSI melayangkan protes resmi ke AFC dan meminta peninjauan ulang jadwal pertandingan. Permintaan itu terutama ditujukan pada laga melawan Irak yang dianggap terlalu mepet dengan pertandingan pertama. Semula, pertandingan Indonesia kontra Irak dijadwalkan berlangsung pada 11 Oktober pukul 6 sore waktu setempat. Setelah lobi intensif, AFC akhirnya menyetujui perubahan jadwal. Laga tersebut dimundurkan menjadi pukul 10.30 malam. Perubahan ini memberi sedikit ruang bagi pemain untuk melakukan pemulihan setelah duel berat melawan Arab Saudi. Meski bukan keuntungan besar, tambahan waktu istirahat ini tetap dianggap penting bagi persiapan fisik tim. Dengan kondisi yang lebih baik, diharapkan skuad Garuda bisa tampil maksimal pada pertandingan kedua. Kini fokus utama Timnas Indonesia adalah menjaga konsistensi dan berusaha meraih kemenangan. Jika mampu mengamankan 6 poin penuh dari 2 laga awal, peluang untuk menjadi juara grup akan terbuka lebar. Timnas Indonesia U17 melanjutkan persiapan menuju Piala Dunia di Qatar. Usai tampil di Piala Kemerdekaan, skuad muda Garuda akan menjalani pemusatan latihan di Bulgaria pada 1 hingga 14 September mendatang. Pelatih Nova Arianto menyampaikan hal ini setelah timnya kalah tipis 2-1 dari Mali di laga final Piala Kemerdekaan. Nova mengapresiasi dukungan federasi yang terus memberikan kesempatan uji coba berkualitas bagi para pemain. Menurutnya, rangkaian pertandingan persahabatan sangat penting agar skuad terus belajar, berkembang, dan siap menghadapi turnamen terbesar di level usia muda. Selain Bulgaria, agenda pemusatan latihan Timnas U17 juga dijadwalkan berlangsung di Yogyakarta dan Uni Emirat Arab. Nova menegaskan, sistem promosi dan degradasi pemain akan tetap diterapkan selama pemusatan latihan berlangsung. Artinya, komposisi skuad masih bisa berubah sesuai evaluasi pelatih. Di Bulgaria, Indonesia U17 akan melakoni 3 pertandingan uji coba. Nova berharap kesempatan ini dimanfaatkan dengan maksimal
untuk memperbaiki kekurangan yang terlihat pada Piala Kemerdekaan. Ia juga menantikan kehadiran 3 pemain diaspora yang sebelumnya absen, yaitu Lucas Lee, Nicolas Miosun, dan penjaga gawang Mike Rajasa. Ketiganya tidak dapat tampil di turnamen sebelumnya karena terkendala izin sekolah. Kehadiran mereka diharapkan bisa memperkuat tim dan memberi warna baru dalam susunan pemain. Nova menegaskan, evaluasi dari turnamen sebelumnya akan menjadi dasar perbaikan. Segala kekurangan yang muncul di Piala Kemerdekaan akan ditambal agar tim lebih siap. Sebelum ini, Timnas U17 juga sempat menjalani pemusatan latihan di Uni Emirat Arab dan Qatar. Dengan rangkaian uji coba yang terus berlanjut, tim asuhan Nova Arianto diharapkan semakin matang jelang Piala Dunia U17 yang akan digelar November mendatang di Qatar. Tijani Reinders kembali menjadi sorotan setelah mengisyaratkan kemungkinan dirinya suatu saat melatih Timnas Indonesia. Gelandang 26 tahun itu menanggapi pertanyaan seputar masa depannya, termasuk peluang tampil bersama Garuda. Reinders mengaku hingga kini masih sering mendapat pesan dari penggemar Indonesia melalui media sosial yang menanyakan kesediaannya membela Timnas. Namun, ia menegaskan hal itu tidak lagi mungkin dilakukan, mengingat dirinya sudah memilih memperkuat Belanda. Meski demikian, pembicaraan tidak berhenti sampai di situ. Sang pembawa acara sempat menyinggung kemungkinan Reinders tampil dalam laga persahabatan setelah pensiun. Bahkan disampaikan pula ide bahwa ia bisa mengikuti jejak Patrick Kluivert yang kini menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Reinders tersenyum dan tidak menutup peluang, membuka ruang spekulasi tentang keterlibatannya di masa depan. Di sisi lain, Reinders memiliki kedekatan tersendiri dengan Indonesia. Sang ibu berasal dari Maluku sehingga darah Indonesia mengalir dalam dirinya. Namun pilihan karirnya sudah jelas. Ia memutuskan membela Belanda dan fokus meniti jalan profesional di Eropa. Reinders sebelumnya tampil bersama AC Milan selama 2 musim sebelum akhirnya direkrut oleh klub raksasa Inggris Manchester City. Meski semua itu masih sebatas wacana, pernyataan Reinders menunjukkan bahwa ia tidak menutup pintu sepenuhnya terhadap Indonesia. Jika suatu saat ia benar-benar mengikuti jejak Kluivert, maka kehadirannya akan menjadi cerita baru dalam perjalanan panjang sepak bola nasional. Untuk saat ini, ia tetap fokus menjalani karir bersama klubnya di Eropa, sementara publik Indonesia menaruh harapan besar terhadap kiprah Kluivert di kursi pelatih.